Televisi pernah menjadi satu-satunya jendela informasi dunia. Namun terkadang apa yang terjadi di balik layar tidak semanis seperti apa yang ditayangkan. Faktanya, mungkin lebih gelap dari apa yang Anda bayangkan. Contohnya video berikut ini. A un peruano les en efectivo. Pada bulan Juli di tanggal 7 pada tahun 2012, pembawa acara bernama Beto Ortiz naik ke atas set. Di episode pertama untuk acara talk show yang tayang di negara Peru dengan nama acara El Valor de la Verdad, yang artinya harga dari sebuah kejujuran. Prinsip dari acara ini sederhana, namun brutal. Para kontestan disambungkan ke poligraf dan diberikan beberapa pertanyaan personal. Pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Dan jika mereka menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang cukup besar pada saat itu. Namun, semakin berjalannya permainan ini, pertanyaannya semakin tidak menyenangkan. Dan jika mesin poligraf mendeteksi kebohongan, game over, permainan selesai. Yang menjadikan permainan ini menarik adalah keluarga kontestan atau orang terdekatnya dihadirkan di sana, duduk bersama dan menyaksikan sang kontestan menjawab setiap pertanyaan personal. Acara ini dikenal sebagai acara yang menciptakan situasi canggung atau momen menyakitkan, namun menarik untuk ditonton. Di episode pertama mereka menyuguhkan sebuah acara yang berbeda dari acara apapun yang pernah ditonton orang di televisi sebelumnya. Kontestan pertamanya bernama Ruth Thalia Sayas Sanchez, seorang gadis muda berusia 19 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan call center. Ia datang ke acara tersebut dengan harapan dapat menjadi seorang selebritis dan mengubah kehidupannya. Duduk di sampingnya kedua orang tuanya dan juga pacarnya, Brian Romero Levin. Ruth, sang kontestan, tumbuh di keluarga miskin, dan jika ia memenangkan permainan ini, hadiah yang ia dapatkan dapat mengubah masa depannya. Inilah mengapa dia sangat terbuka, meskipun setiap jawaban darinya menyakitkan bagi orang terdekatnya. Dia menjawab semua pertanyaan dengan kejujuran yang begitu brutal. Bahkan dalam satu poin, ia mengakui bahwa andai saja dia terlahir di keluarga kulit putih. Dan bahkan di satu sesi, ia mengakui bahwa ia terkadang merasa malu dengan kelakuan kedua orang tuanya. ¿Te avergüenzan los modales de tu familia? Sí. La respuesta es verdad. No, pero no es que me avergüence de ellos, sino que a veces ellos tienen un comportamiento, digamos, cuando voy a un restaurante, no a un restaurante cualquiera, sino un buen lugar, como que no saben comportarse. Yo creo que la vida de ellos. Yo sé. Lo sé. Sementara kedua orang tuanya duduk tepat di hadapannya. Ibunya terlihat tak kuat, dan akhirnya ia menangis. Namun, pertanyaan brutal ini tidak berhenti di sana. Di sesi berikutnya, Ruth mendapatkan sebuah pertanyaan. ¿Cómo sería tu hombre ideal? Un hombre ideal para mí es una persona que... bueno, lo siento, Brian. No, creo que, bueno, hasta el momento yo estoy bien con él, pero me gustaría una persona que de una posición económica bien. O sea, lo primero, que tenga una cuenta corriente interesante, que tenga una tarjeta de platino. Pregunta 12. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. La respuesta es verdad. Brian duduk bersama orang tuanya, tepat di hadapan Ruth. Terlihat kecewa dan tidak bicara sepatah kata pun.
Pertanyaan selanjutnya datang bertubi-tubi dan situasinya terasa semakin buruk. Pregunta 13. ¿Tienes fantasías sexuales con mujeres? Sí. La respuesta es verdad. Bueno, Di sesi berikutnya, Ruth bahkan mengakui bahwa ia pernah menjadi penari telanjang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. pregunta 17. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. La respuesta es verdad. Tidak ada satupun di keluarganya yang mengetahui hal tersebut. Kedua orang tuanya terlihat kecewa, dan Brian, pacarnya, tampak hancur mendengar fakta tersebut. Evidentemente te ha dolido la respuesta, ¿no? Sí. Talía, esa fue una respuesta cruel. No es que le quiera hacer sentir mal. ¿Qué piensa usted de la manera de pensar de su hija? No tengo respuesta, señor Beto. Me siento mal, Usted está sorprendida. señor Beto. Sí me decepciona. Dan akhirnya, ia mendapatkan sebuah pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang sangat brutal. Pregunta 18. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es verdad. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah sebesar 15.000 souls atau sekitar 55 juta rupiah pada saat itu. Antusias penonton terasa kuat. Mereka puas dengan acara tersebut. Beberapa penonton memuja keberanian Ruth dalam berkata jujur. Sebagian mengkritik karena telah mempermalukan kedua orang tuanya dan juga Brian pacarnya. Namun siapa peduli, acara tersebut menjadi tontonan terbaik di negara Peru pada saat itu. Setiap stasiun televisi menayangkan kisah Ruth selama 12 minggu berturut-turut. Dia menjadi terkenal. Dia muncul dalam beberapa program berita dan talk show. Dia akhirnya mendapatkan apa yang ia mau. Dia akhirnya hidup dalam mimpi. Menjadi kaya, mendapatkan perhatian publik dan kehidupan baru sebagai selebritis. Untuk sesaat tampaknya semua berjalan lancar. Namun kemudian, Ruth tiba-tiba menghilang. Ia tidak mengangkat telepon. Ia mulai melewati beberapa pertemuan penting. Rumahnya kosong dalam beberapa hari. Setelah 10 hari tidak ada kabar darinya, warga dan keluarganya juga beberapa temannya mulai melakukan pencarian masif yang dipimpin oleh kedua orang tuanya dan juga pacarnya, Brian. Di dalam masa pencarian itu, tiba-tiba polisi menemukan sebuah temuan yang sangat mengejutkan. Fue hallada a 5 metros de profundidad, al fondo de un pozo donde quizás debieron quedar enterradas esas verdades que decidió revelar en televisión. Sobre su cuerpo inerte, tierra. Sobre la tierra, piedras. Y sobre las piedras, cemento. Como para tapar una verdad que ahora sí importaba conocer. Como para callar un crimen. Jenazah Ruth ditemukan di sebuah kuburan yang dangkal. Hasil otopsi menyatakan bahwa ia meninggal karena kekurangan oksigen. Menjadi sangat jelas bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Dan polisi hanya mencurigai satu orang. Sehari sebelum Ruth dinyatakan menghilang,
Ia hadir dalam sebuah acara talk show dan ia terlihat berbeda. Dia terlihat lelah dan tidak fokus. Dalam acara tersebut ia bercerita bahwa hubungannya dengan Brian telah berakhir. Polisi pun akhirnya memanggil Brian untuk diinterogasi dan akhirnya Brian pun mengakui semuanya. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, si Brian ini marah terhadap Ruth karena telah mempermalukannya di acara televisi nasional. Ia bahkan meyakini bahwa ia berhak mendapatkan bagian dari hadiah yang Ruth dapatkan dalam acara tersebut. Brian datang ke rumah Ruth dan memberikan pil tipu. Dan dalam keadaan tidak sadar, Ruth akhirnya dilecehkan oleh Brian dan dikubur hidup-hidup. Brian akhirnya mendapatkan hukuman seumur hidup atas kejahatannya. Meskipun di episode pertamanya berakhir mengerikan bagi kontestannya, acara talk show El Salvador de la Verdad menjadi acara populer selama bertahun-tahun di negara Peru. Sebuah acara yang memicu skandal nasional dan telah memakan korban, dengan menyajikan tontonan yang dibumbui beberapa pertanyaan brutal yang menghasilkan tragedi tergelap dalam sejarah pertelevisian di negara Peru untuk membayar sebuah nilai dari kejujuran. Saya Bapak Nizar. Terima kasih sudah menonton.